Satu tema, udah keluar? Next. Halo? Ya, saya coba pointernya. Nggak bisa ya ini ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak support ya? Oke. Saudara, ini menjelang hari Paskah. Kita mau bicara tentang satu tema. Coba kita baca bersama-sama. Pertukaran. Saudara pikir saya sedang berbicara tentang sinetron hari ini? Saudara, hidup ini tidak seindah drama Korea. Tapi juga gak bulet berputar-putar seperti sinetron Indonesia. Makanya saya tidak bicara masalah itu. Kita mau bicara persoalan cinta yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita merespon tentang salib Kristus yang sedang kita rayakan hari ini. Next. Nah, gagasan pertukaran atau barter itu sebenarnya sudah lama kita tahu. Indonesia sendiri pada tahun 96 pernah menukarkan pesawat N236 kalau nggak salah itu dengan 110.000 ton ketan. Mungkin sudah wah masuk pesawat ditukar ketan, tapi faktanya memang pertukaran itu terjadi. Pesawat ditukar ketan, ya kan? Mungkin kalau sekarang lebih tepat enaknya beras ya, karena beras lagi naik ya. Tapi bukan cuma di Indonesia, Malaysia tahun 90 juga membarter kelapa sawitnya dengan pesawat. Venezuela pernah juga menukar 50.000 barel minyaknya setiap hari dengan Kuba, dan Kuba mengirim dokter, guru, orang-orang ahli supaya mereka punya keahlian. Tapi ini terlalu besar mungkin pertukarannya. Pertukaran yang paling sederhana adalah pertukaran yang sering terjadi di rumah tangga. Suatu ketika ibu lagi bete dengan suaminya, tidak membuatkan kopi secara ideal, tapi kopi itu dibuat hanya dengan kopi saja, tetapi tidak diberi gula. Dan di meja itu ada kopi, ada gula, ada garam. Nah, kotak garam ditukar di kotak gula, sehingga rasa gula pasti asin karena itu garam. Demikian juga dengan gula dengan garamnya pasti manis. Karena ibu ini bete supaya suaminya, sudah bapak kalau mau minum kopi minum sendiri, sudah saya buatkan kopi, tinggal ambil gula. Bapaknya ngambil gula. Ketika dia ngambil memang kotaknya namanya gula ya, ternyata isinya adalah garam. Bapaknya marah, loh kenapa ibu ini? Ini garam tapi kenapa dimasukkan di tempatnya gula? Istrinya santai aja ngomong, ya bapak juga gitu sih. Di HP-nya bapak, nama Marni bapak rubah jadi Marno. Nama Sunarti dirubah menjadi Sunarto. Walaupun istrinya sendiri juga punya cara yang lebih cerdik sebenarnya. Itu nama David dirubah menjadi tukang las, gitu loh. Saudara, itu bukan pertukaran cinta, ya pertukaran prahara. Next. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana pertukaran cinta antara Yesus dengan Barabas, seorang penjahat itu. Next, kita baca dalam Matius 27 ayat 15 sampai 26. Saudara, mungkin saudara seringkali tidak memperhatikan atau kurang membaca. Demikian juga saya, kalau nggak Paskah juga tidak membaca ya. Saya akan bacakan Matius 27 ayat 15 sampai 26. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Jadi namanya orang ini hampir sama dengan Yesus ya. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Jadi ada dua Yesus ya, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Next. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak, ini pihak-pihak yang meramaikan acara itu ya, bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka,
Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Next. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus ku berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berkata, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah menimbulkan kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ini, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Next. Saudara-saudara, kita lihat Barabas, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Sama-sama Yesus ya. Tapi yang satu namanya Yesus Barabas. Yang satu Yesus Kristus. Yesus Barabas penjahat penuh catatan hitam, yang satu Yesus juru selamat tidak ada bukti kesalahannya. Nah, kabar baiknya adalah Barabas walaupun menjadi ikon dari kejahatan, super parah. Tanpa Yesus dia akan tetap menjadi penjahat. Bahkan dia sudah diberi nomor antrian untuk masuk ke neraka. Tetapi Barabas dengan Yesus hidupnya akan diubah. Dipindahkan dari neraka ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara, ada kabar baik untuk kita semua. Tuhan Yesus mencarimu, Tuhan Yesus mencariku, dan dia akan memberikan seluruh cintanya bagi kita. Untuk membayar seluruh dosa-dosa kita, apapun masa lalu, betapapun buruknya kehidupan kita, supaya kita dilayakkan bisa masuk di surga bersama Bapa di surga. Tidak peduli betapa hitam kelam masa lalumu, betapa jahat perbuatanmu, dosamu, dan apa kata orang tentang dirimu. Hari ini Kristus tetap mencarimu. Kasih dan anugerahnya ingin merubah kehidupanmu. Next. Berbicara tentang Barabas, itu adalah berbicara tentang Barabas yang disandingkan dengan Yesus, itu berbicara tentang Injil, Gospel. Jadi yang mau diajarkan oleh teks ini adalah mengajarkan jemaat supaya kita semua berpusatkan kepada Injil, Gospel Center. Barabas hanyalah representasi dari orang yang sangat amat jahat yang dirubah hidupnya oleh Tuhan. Itu adalah representasi hidup kita. Jadi Barabas ini mau mengkomunikasikan berita Injil yang paling mudah untuk dipahami. Bahwa kasih Allah dan keadilan Allah itu didemonstrasikan secara langsung kepada dunia ini. Saya mau bacakan dulu quote dari Timothy Keller, seorang Pantekosta karismatik ini, Pantekosta reformat maksud saya. Pelayanan yang tidak terpusat kepada Injil hanya akan mengumpulkan penggemar, follower. Followernya banyak, subscribernya banyak, tetapi pelayanan yang tidak terpusat pada Injil itu hanya menggantungkan jemaatnya secara emosional kepada pemimpinnya saja. Jadi pusatnya pemimpin. Pelayanan palsu tidak berfokus pada Kristus dan anugerahnya, melainkan kepada pemimpinnya, manusianya dan perbuatannya. Tetapi pelayanan yang berpusat kepada Injil akan membangun murid-murid yang memandang kepada salib dan beriman kepada Kristus saja serta anugerahnya yang menyelamatkan. Amin. Gospel Center. Kabar baik ini kiranya menjadi spirit baru bagi kita semuanya ketika kita belajar firman. Ya, Tuhan memberkati kita dan kita berdoa untuk mencari berkat, minta berkat, betul.
Tetapi gereja harus menata diri kembali untuk berorientasi secara penuh pada Gospel Center. Next. Sekilas tentang Barnabas itu memang namanya bagus, Bar, anak, dan Aba itu bapak, anaknya bapak, gitu ya. Rekam jejaknya terkenal dengan kejahatan, pembunuh. Ini masuk dalam nominasi penjahat terfavorit waktu itu ya. Kalau ada 2 penjahat yang disalib di samping kiri kanannya Yesus, ada kemungkinan Barabas ini adalah pimpinan gerombolan. Cuma nasibnya lagi baik gitu loh. Dia belum dihukum. Tapi sebenarnya sama. Luar biasanya biografi Barabas ini dicatat oleh semua kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul. Walaupun Kisah Rasul juga ditulis oleh Lukas sebenarnya. Artinya apa? Kisah itu begitu penting. Jadi kisah Barabas itu begitu penting karena ingin mendemonstrasikan kasih dan keadilan Allah di tengah dunia supaya kita bisa memahami bahwa salib itu sebenarnya sudah diinstalkan secara langsung kepada orang-orang yang percaya. Dan itu kita terima dengan iman. Cuma kita seringkali pakai perasaan. Ya, dampak sosialnya Barabas memang tidak disenangi baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Romawi. Next. Ya mungkin latar belakangnya tidak terlalu penting, tetapi kita mau belajar. Apa alasannya orang-orang tidak memilih Yesus untuk dibebaskan, tapi memilih Barabas? Coba ibu-ibu kalau cari mantu itu cari yang model kayak Barabas enggak? Wajahnya gitu tadi, serem kan? Serem kan? Kejahatannya aja tercatat. Pasti enggak pilih Barabas. Tetapi faktanya kenapa orang-orang tidak memilih Yesus tapi memilih Barabas? Secara representatif, Pilatus, mengapa dia tidak memilih Yesus tapi dia memilih Barabas? Karena Pilatus berpendapat bahwa kalau dia memilih Yesus, maka posisinya masa depannya terancam. Karena Pilatus tersandra oleh persoalan dirinya. Sehingga kalau orang-orang Yahudi lapor, Pilatus kan gubernur. Kalau dia lapor pada Herodes, kaisarnya, dia dipecat. Jadi untuk mengamankan posisinya, dia tidak mau. Dia ingin pada zona nyaman. Ya, ini mungkin ya tipikal orang-orang Kristen yang pengen hidup nyaman seperti itu ya. Apakah saudara pikir Pilatus itu tidak kenal Yesus? Dia kenal. Apakah saudara pikir Pilatus tidak percaya Yesus? Dia percaya. Apakah Pilatus tidak mengakui bahwa Yesus orang benar? Mengakui. Persoalannya dia tidak mau memproklamasikan Yesus di depan umum. Karena kalau ketika dia memproklamasikan Yesus di depan umum, bisnisnya terganggu. Keuntungannya tergerus. Yang kedua, alasan kenapa orang tidak memilih Yesus. Orang-orang Yahudi, ketika mereka diberi makan oleh Yesus 5.000 orang, mereka bersorak-sorak di sepanjang jalan, dihamparkan permadani, berkata, Hosana anak domba, Hosana diberkatilah yang datang dalam rumah Tuhan. Mereka bersukacita. Mereka berkata, sampai sekarang belum pernah ada ya orang sehebat itu ketika dikasih makan. Tetapi ketika Yesus diadili, iman mereka langsung berubah. Ini tipikal grup sebelah mungkin ya. Yang dicari kita ini harus menjadi kepala, bukan ekor. Loh ya, mungkin dia belum pernah makan kepala ayam kali ya. Orang Kristen harus sehat, harus kaya. Orang Kristen harus diberkati Tuhan. Loh iya, saya sendiri juga pengen hidup itu diberkati Tuhan. Karena susahnya kalau seorang pendeta, hamba Tuhan itu tidak cukup gitu ya. Mesti jemaatnya kan kaya, itu mungkin ya kurang doa makanya nggak diberkati Tuhan. Kan gitu ya. Nek kegemukan itu paling jarum super ya, jarang di rumah suka pergi ya, mangan terus.
Tapi ada alasan yang ketiga, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kenapa dia memilih Barabas, tidak memilih Yesus? Orang ini adalah pelajar, scholar, bahkan pemimpin agama. Tahu tentang firman. Tetapi kehadiran Yesus itu menjadi saingan. Dia tahu Yesus benar, tapi dia tidak mau otoritasnya dicampuri oleh Yesus. Ini tipikal orang-orang Kristen, mau Yesus. Tapi Tuhan gak usah ngatur hidup saya lah, gitu lah. Saya sendiri yang mau mengatur. Sehingga Charles Spurgeon, ini seorang pemimpin kebangunan rohani terbesar abad 19. Dia berkata, jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan harapan untuk mendapatkan berkat atau sorga, maka sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan, melainkan untuk diri kita sendiri. Kenapa kamu memberi? Ya supaya saya diberi. Kenapa kamu melayani Tuhan? Ya supaya saya diberkati. Saya takut kalau saya tidak melayani nanti saya tidak masuk surga. Ini sebenarnya pusatnya adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan. Saudara, next. Sekarang kita masuk pada esensinya, bagaimana Barabas bertukar tempat dengan Yesus. Saudara, gagasan pertukaran atau kita boleh katakan tukar guling begitu ya. Mungkin bahasa Belandanya ruislak ya. Tukar tempat gitu ya. Ya. Yeah. Ruislak? True? Okay. Kalau di Indonesia itu ruislak itu tukar tanah. Jadi tanah saya dipakai oleh pemerintah untuk bangun SD Impres, kemudian saudara dikasih yang di dalam. Itu ruislak. Tapi ide ruislak ini, tukar guling itu sudah lama terjadi. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam itu sebenarnya telanjang. Dan dia tidak malu ketika dia belum dosa, itu enggak malu. Suami sama istri telanjang enggak malu, nek suami sama istri telanjang malu ya enggak normal. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, tiba-tiba Adam itu malu. Kemudian dia mengambil apa? Daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Daun ara bisa rusak enggak? Temporer, sementara. Kemudian Kejadian 3 ayat 21, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit. Kalau Tuhan membuatkan pakaian dari kulit, itu ide dasarnya adalah ada binatang yang mati disembelih. Kulitnya diambil, dipakai untuk baju. Inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Metodenya adalah menggunakan binatang dan darah itu tercurah. Kemudian Paulus dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Kejadian 3 ayat 21 itu adalah tesis yang dipergunakan oleh semua nabi sampai Paulus. Bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Kenapa korban Kain tidak diterima oleh Tuhan? Guru-guru sekolah minggu. Karena korbannya tidak baik, kurang banyak. Persembahannya tidak menarik dan sebagainya. Enggak. Adam itu sudah ngajari sama Kain dan Habil. Persembahan itu harus binatang. Binatang itu harus dibunuh. Mati, darahnya tercurah. Jadi ide dasarnya adalah darah yang tercurah itu. Untuk menggantikan dosa manusia itu pertukarannya adalah darah domba. Tuhan mengajari Musa untuk membuat korban keselamatan harus disediakan korban domba jantan usianya 1 tahun dan tidak bercela.
Ketika Israel harus keluar dari tanah Mesir, mereka harus buru-buru makan roti Paskah. Paskah itu ada dua ya. Jadi bagi perjanjian lama, orang perjanjian lama, Paskah itu adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bagi kita kan Paskah adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum itu ada tulah yang ke-10, semua anak bayi akan mati. Orang Mesir. Tapi bagaimana caranya nggak mati? Maka Tuhan menyuruh oleslah darah di ambang pintu. Kembali lagi pertukaran darah yang dioleskan itu melewatkan hukuman dari Allah. Tapi gagasan itu tadi adalah gagasan yang simbolik. Pertukaran yang simbolis. Bentuk aslinya bukan itu. Dalam perjanjian baru, penulis Alkitab langsung apple to apple memberikan penjelasan bentuk pertukaran antara Barabas yang harus dihukum mati dengan Yesus yang tidak berdosa menggantikan Barabas. Dengan kata lain begini, pertukaran Barabas dengan Yesus itu bukan idenya Tuhan secara spontan. Tetapi sejak perjanjian lama, Kejadian 3 ayat 15 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, meremukkan. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Injil yang pertama. Kita sebut dengan proto evangelium. Kemudian Tuhan membuatkan kain dari kulit binatang, ditarik sampai perjanjian baru, itu dengan kata lain. Kisah Barabas itu adalah sedang menarik benang merah dari kitab Kejadian sampai kitab perjanjian baru. Bahwa metode penebusan itu tidak pernah berubah. Gagasannya adalah Allah begitu serius memikirkan tentang penebusan manusia. Next. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk Barnabas? Setiap hari Paskah, kebiasaan orang Yahudi. Ini mungkin dilakukan hanya pada zamannya Pilatus, karena tidak ada catatan di tempat lain itu melepaskan penjahat pada hari Paskah. Kemungkinan ini hanya Pilatus saja. Jadi kebiasaan Pilatus itu melepaskan satu orang tahanan yang dianggap paling bejat, yang masuk nominatif penjahat kelas kakap dikeluarkan. Tapi motifnya adalah mencari hati bagi orang Yahudi, supaya bisa lapor sama Herodes bahwa Pilatus ini kepemimpinannya masih proper lah, masih baik, bisa dilanjutkan. Tujuannya hanya itu. Motifnya jabatan sebenarnya. Tempatnya adalah pengadilan. Pilatus ya. Waktu itu belum ada demokrasi lah, yudikatif, eksekutif, yudikatif tidak ada. Semua itu di Pilatus itu ya gubernur, ya pemerintahan, ya yudikatif, ya dia bisa ngadili sekarang. Otoritas ada dalam Pilatus. Pilatus itu bisa menghukum orang, bisa melepaskan orang. Pilatus bisa punya peraturan apapun yang dia buat. Gitu. Jadi Pilatus bisa punya otoritas seperti itu. Nah sekarang kita melihat satu deskripsi yang dicatat oleh kitab Matius itu tentang Barabas. Barabas orang yang begitu buruk, bukan saja rupa yang buruk, tabiatnya, perbuatannya buruk. Dia dinyatakan bersalah, dia ditolak oleh orang Yahudi, dia ditolak oleh orang Romawi. Orang ini menderita karena kesalahannya sendiri dan dia harus dihukum mati. Itu Barabas, representasi dari hidup kita. Dan salib itu, pengorbanan Yesus itu memindahkan orang yang buruk rupa untuk mendapatkan keindahan Tuhan. Salib itu mengubah orang yang bersalah untuk mendapatkan kebenarannya. Salib itu mengubah orang yang tertolak untuk diterimanya. Salib itu merubah orang yang menderita untuk disertainya. Salib itu merubah orang yang dihukum mati tapi masuk dalam kekekalan.
yang harus kita mengerti, itu bukan gagasan kosong. Tetapi gagasan ini harus saya install dalam diri saya. Bahwa Yesus itu sudah merubah totalitas seluruh hidup saya. Charles Spurgeon pernah berkata, iman sejati itu adalah berbicara tentang transformasi hati. Loh, saya percaya Yesus kok belum berubah, Pak. Saya dari kondektur gak berubah jadi direktur. Iyalah, yang dirubah hatinya dulu, transformasi hati. Tetapi kekristenan itu juga bukan modifikasi perilaku. Kamu harus jadi baik ya. Injil itu adalah kabar baik. Coba katakan, kabar baik. Bukan nasihat baik. Apa bedanya nasihat baik? Kalau nasihat baik tuh, kamu jangan melakukan ini ya. Kamu jangan melakukan itu ya. Kamu harus berdoa segini begitu ya. Kamu harus memberikan ini ya. Kamu harus memberikan itu ya. Belum dilakukan nasihat itu kan. Kalau kabar, news, past tense, kemarin sudah dilakukan. Injil itu adalah kabar baik, Yesus sudah melakukan. Apa tugas saudara? Percaya. Menginstal itu dalam hati kita. Percaya bahwa Yesus sudah mengubah saya. Yang membuat itu tidak percaya kan perasaan kita. Kita yang gak percaya. Tapi kenapa saya kok begini ya? Next. Apa pelajaran yang penting dari kisah Barabas? Barabas ini, tadi kita sudah belajar. Kalau kita lihat kurikulum vitae-nya ya, ada yang baik enggak? Catatannya itu, daftarnya ada yang baik enggak? Kata orang Surabaya, itu gewak sakabeh. Gak ono sing habis belas. Orang Surabaya bilang gitu ya. Gewak sakabeh wis. Gak ono api-api. Tetapi kenapa Barabas mendapatkan hak untuk digantikan oleh Yesus? Itu namanya anugerah. Amin. Karisma. Ya di sini karisma ya. Itu kata dasarnya adalah karis. Karis itu karis. Karis di Indonesia kan jadi karisma. Terus orang Indonesia katakan talenta, ya tidak apa-apa lah. Tapi karis sebenarnya awalnya karis itu adalah anugerah. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya ken. Itu maksudnya satu tindakan dari atasan kita yang diberikan kepada bawahan, hadiah yang diberikan dari atasnya kepada bawahan, tapi sebenarnya bawahannya itu tidak pantas untuk menerima. Itu adalah ken, karis. Makanya orang tua saya kasih nama saya Haris. Mungkin orang tua saya pernah belajar bahasa Ibrani ya. Tapi cuma salah orang tua saya. Haris itu mungkin orang tua saya bilang dari kata hat itu keras, rice nasi keras, karak. Itu penafsiran saya. Kok saya dikasih nama Haris itu kenapa? Oh, sekarang saya baru tahu. Itu adalah anugerah, karisma. GPDI karisma adalah GPDI anugerah yang dianugerahi Tuhan. GPDI anugerah adalah jemaat-jemaat yang sudah ditebus oleh Yesus dengan kasih dan anugerahnya. Maksudnya seperti itu. Saudara, Paulus mengembangkan tesisnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dalam Efesus 2 ayat 1-8. Dahulu kamu sudah mati oleh dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Efesus 2 ayat 1. Mati kan? Orang yang berdosa itu mati apa pingsan? Halo? Mati ya? Mati itu disuruh bau tembakau bisa enggak? Enggak bisa. Mati dia. Dikasih apa aja mati. Paulus katakan dulu kamu itu mati oleh dosa dan pelanggaranmu. Bukan pingsan, bukan sakit. Orang Kristen yang berdosa itu bukan sakit, mati. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang berdosa itu bukan motivator.
Motivator itu kebanyakan ngambil juga dari Alkitab. Ya kan? Yang dibutuhkan oleh orang berdosa itu bukan seorang psikolog, tapi yang dibutuhkan oleh orang berdosa adalah seorang juru selamat. Itu inti dari berita yang dibawa dalam kabar baik antara Yesus dan Barabas. Sehingga kita bisa berani berkata ya, Injil itu sebenarnya bukan untuk membuat orang baik menjadi makin baik. Nah, ya kan? Itu kan nasihat Pak Gembala. Kekristenan itu bukan persoalan menjadi orang baik menjadi semakin baik atau orang jahat menjadi baik, bukan. Kekristenan itu berbicara tentang orang mati menjadi hidup. Karena hanya bisa dikerjakan oleh Allah saja. Ada. Dan itu anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ada jasa saudara? Saudara, Tuhan itu tidak menentang usaha kita loh. Tetapi Tuhan menentang mentalitas jasa. Gereja ini kalau nggak ada saya nggak seperti ini. Nggak pertaburan bintang loh di atas. Saya itu. Gitu. Cuman saya nggak mau ngomong masalah itu, ya kan? Ya kan? Itu cuman grup sebelah. Kalau grup kita ini aman, saudara-saudara, apa yang kita bisa perbuat itu karena Tuhan. Coba saudara pikirkan. Ada orang Kristen, banyak orang Kristen yang berkata, ada bagian yang saya kerjakan. Dan ada bagian yang Tuhan kerjakan. False or true? Salah atau benar? Ada bagian yang Tuhan kerjakan. Ada bagian yang harus saya kerjakan. Benar atau salah? Amin apa tidak? Amin. Loh saudara belum pernah berpikir tadi. Nah, lihat begini. Seringkali orang Kristen itu berpikir gini. Sometimes God work without us. Kadang Tuhan bekerja tanpa diri kita. Sometimes God work with us. Kadang Tuhan bekerja bersama dengan saya. Sometimes we work alone. Amin. Totally wrong. Salah total. Kenapa? Kalau kita membuat satu lingkaran, lingkaran kecil itu adalah diri saya. Dalam lingkaran besar itu adalah Tuhan. Ada kalanya lingkaran kecil ini berjalan bersama-sama dengan lingkaran besar. Tuhan bekerja bersama dengan saya. Ada kalanya lingkaran besar itu bekerja sendiri. God work without us. Ada kalanya lingkaran itu gelondong dewi gini. Saudara merasa bisa kerja sendiri. Betul? Rusak saudara. Itu bukan cara kerja anugerah. Itu bukan cara anugerah. Tidak ada satu bagian yang terkecil dalam diri kita yang dapat kita kerjakan dengan energi kita sendiri. Saudara bisa buka mata. Saudara pikir kemampuan siapa itu? Saudara bisa bernafas. Saudara pikir kemampuan siapa itu? Saudara bisa memberi karena Tuhan lebih dahulu memberi saudara. Saudara bisa melayani karena Yesus terlebih dahulu melayani saudara. Saudara dikuatkan karena Tuhan senantiasa menopang hidup kita.
Jadi tidak ada secercah kecil pun dalam diri kita yang berkata aku mampu, aku bisa, ini karena aku. Jadi tidak ada itu bagianku, itu baginya Tuhan. Yang benar adalah kita lingkaran kecil masuk dalam lingkaran besar. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa keluar dari lingkaran besar itu. Karena Tuhanlah yang menggerakkan hidup kita. Amin. Itulah anugerah. Next. Matt Sender, ini pendeta dari Dallas, masih muda. Dia berkata begini, iman Kristen yang sejati bukan berbicara seberapa kuat kita menjalani hidup, tetapi menyadari betapa lemahnya kita dan kebutuhan akan anugerah Allah. Saudara, seringkali kita ini malu kalau kita lemah, kita gagal, kita jatuh dalam dosa. Saudara sering jatuh dalam dosa? Saya sering. Kecenderungan saya ketika saya jatuh dalam dosa adalah menghentikan langkah untuk tidak berbuat apa-apa. Saya menjadi menyerah kalah dan saya bisa meratapi diri. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, ketika kita lemah, Paulus ngomong, justru kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kita tidak perlu malu dengan kelemahan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Karena pada sesi itulah kita harus bangkit untuk membuktikan bahwa anugerah Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Berkat yang kedua, itu bukan cuma berkat anugerah, tetapi berkat pembenaran oleh salib Yesus. Saudara, keadaan manusia itu, orang berdosa itu bukan saja karena dia melakukan perbuatan dosa, gitu. Tapi juga pikirannya juga bisa berdosa kan? Ya betul nggak? Tuhan Yesus ngomong kan, barang siapa yang memandang perempuan itu dan menginginkannya, dia sudah berdosa dalam hatinya ya, pikirannya. Jadi dosa itu bisa perbuatan, dosa pikiran, tapi dosa juga bisa statusnya. Dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Jadi statusnya orang lahir itu sudah berdosa. Anak-anak kita ini tidak bisa bahasa Inggris kalau dia tidak belajar, ya kan? Tidak bisa belajar bahasa Belanda kalau nggak belajar. Tapi nggak usah diajari meso, saudara. Iso dewe. Ya enggak? Natural ada dalam dia. Nggak usah diajari. Kita akan terkaget-kaget. Lu anak kok iso ngono ya misui wong ya hebat kon le, ngosok gitu. Dasarnya seperti itu. Dosa. Jadi keadaan manusia itu berdosa, status, pikiran, perbuatan. Seandainya ada orang yang merasa bisa melakukan apa saja, 10 hukum Taurat bisa dia lakukan, perbuatannya bagus, sempurna, perbuatan baik manusia. Maka Yesaya mengatakan ya, dalam Yesaya 64 ayat 6, semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, ya, kain lara ya. Tapi maaf ya, terjemahan yang tepat itu adalah kain menstruasi. Begitu kotor. Jadi semua perbuatan manusia itu di hadapan Allah kain kotor. Dan upah dari dosa itu adalah mati, maut ya. Kalau maut, upah dosa maut itu adalah mati. Tapi matinya itu hat-trick, saudara. Hat-trick itu berarti menang 3 kali, kalah 3 kali, itu hat-trick ya sih. Ini dosa 3 kali rangkap. Mati secara jasmani, mati secara rohani, dan mati kekal. Mati jasmani itu putus nyawa, mati rohani putus rohnya, mati kekal itu masuk neraka. Sehingga John Calvin, next, masih belum dirubah ya. John Calvin pernah berkata bahwa kematian manusia itu dikatakan sebagai total depravity, kebejatan moral, kebobrokan moral yang gak tertolong. Jadi setiap manusia lahir dalam keadaan diperbudak dosa,
itu terlepas dari anugerah Allah, tidak bisa mengikuti Tuhan, tidak bisa menerima keselamatan yang ditawarkan. Jadi bagaimana caranya manusia itu mencari Tuhan? Manusia membuat namanya agama. Agama itu adalah cara manusia mencari Tuhan. Tapi Injil itu adalah caranya Tuhan mencari manusia. Agama itu bangga dengan apa yang dapat saya lakukan. Beramal, melakukan syariat, dan sebagainya. Tapi orang yang percaya Kristus bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara, kita mau belajar maksud dari pertukaran Barabas dengan Yesus. Itu yang pertama bermakna tentang anugerah, yang kedua bermakna tentang pembenaran. Pembenaran itu begini, saudara. Barabas itu orang berdosa, statusnya berdosa, secara de facto dia orang berdosa. Nah, hebatnya Alkitab ini mendemonstrasikan adegan pertukaran itu di depan pengadilan. Hebatnya itu. Karena gagasan tentang pembenaran itu adalah satu tindakan Allah sendiri untuk membenarkan manusia yang berdosa secara resmi, official, legal. Begitu loh ya. Ada materainya, ada capnya, ada perjanjiannya. Itu adalah pembenaran. Jadi Tuhan katakan secara de jure hukum, saudara percaya atau tidak, saudara merasa atau tidak, apapun keadaanmu, hidupmu itu sudah dianggap benar oleh Tuhan. Secara hukum. Apapun. Bukan berarti saya ini tidak berdosa. Enggak. Secara fakta kita ini berdosa. Karena itu kita perlu tindakan penyucian secara progresif setiap hari. Saudara, satu hal, kalau kita belajar Alkitab, dari kita perjanjian lama sampai kita perjanjian baru, big picture-nya hanya 3. Only 3 big picture of the Bible. Yang pertama, creation, Kejadian pasal 1. Allah menciptakan. Yang kedua, Kejadian 2. Fall, manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, penebusan, redemption. Tuhan memberikan penebusan. Jadi gambar besar tentang Alkitab ini adalah cuma 3 hal. Manusia itu diciptakan, jatuh dalam dosa, ditebus. Jadi betapa seriusnya Allah memikirkan tentang penebusan manusia. Jadi Alkitab itu berbeda dengan kitab-kitabnya orang lain. Kitab-kitabnya orang lain itu berbicara ayat per ayat. Tetapi Alkitab itu adalah narasi besar, meta narasi yang berkesinambungan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dengan satu tema tunggal, penebusan. Dan itu Tuhan kerjakan. Dibuktikan lewat kisah Barnabas. Saudara, next. Respon Barnabas sekarang. Barnabas sudah dibebaskan dari hukuman oleh Yesus. Tapi bagaimana responnya? Kisah Rasul 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang membunuh sebagai hadiahmu. Pembunuh sebagai hadiahmu. Ini Petrus berkhotbah ketika 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Petrus masih berkata bahwa Barabas itu adalah pembunuh. Berarti tidak ada perubahan. Saya banyak membaca naskah-naskah tulisan orang bahwa Barabas katanya dalam tradisi sudah berubah. Tetapi saya lebih mempercayai teks ini. Jadi ada teks lagi yang bisa menjelaskan bahwa Barabas sampai pada akhirnya dia tetap tidak percaya Yesus. Walaupun hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan. Karena tidak umum bagi gereja waktu itu hanya menyebut orang membunuh kalau hidupnya sudah berubah. Barabas ini ya, dibela Tuhan sampai titik darah penghabisan.
tapi dia tidak menunjukkan bukti pertobatannya. Barabas itulah saya. Barabas itulah diri kita. Anugerah Tuhan yang sering kali Tuhan berikan secara cuma-cuma, kita anggap murahan, biasa, terbuang. Kalau di awal kita mengatakan tema kita adalah pertukaran cinta, sebenarnya tema yang tepat adalah cinta yang salah tukar. Ya kan? Karena cinta ini tidak tepat diberikan kepada orang yang tidak pantas, namanya Barabas. Namun Kristus tetap memberikan itu dengan rela. Yesus memberikan itu dengan seluruh hidupnya, totalitasnya. Saudara mendengarkan berita Injil hari ini. Ketika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Ketika kita tidak mengasihi, Tuhan tetap mengasihi. Ketika kita menjauh, Tuhan mencarimu. Karena kasihnya kekal, kesetiaannya kekal. Perbuatan anugerahnya itu dan perbuatan kasihnya selalu menjangkau kita semua. Percayalah saudara, Yesus selalu cinta padaku dan padamu. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yesus sudah mati buat kita untuk menggantikan posisi Barnabas. Kita adalah Barnabas yang sudah digantikan posisinya oleh Tuhan. Harusnya yang disalib itu kita, tapi Yesus disalibkan menggantikan kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami dibawa lagi untuk bersyukur dan menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah mau melakukannya bagi kami Tuhan. Engkau sudah mau melakukan bagi kami Tuhan. Barnabas di akhir zaman ini. Tapi kami enggak mau seperti Barnabas itu Tuhan. Kami mau menghargai setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Hidup kami dedikasikan untuk Engkau Tuhan. Hidup kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Kami mau memikul salib kami, menyangkal diri kami dan mengikut Engkau setiap hari. Kami mau masuk di dalam syarat untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati Tuhan. Kami mau setiap hari Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya karya-Mu di kayu salib itu sempurna untuk membereskan dosa-dosa kami,
untuk menyelesaikan permasalahan dosa kami, dan untuk menyelamatkan hari depan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal, bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan setelah kematian. Kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, yang sudah datang jauh-jauh dari Jogja Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dengan seisi keluarganya, dengan seluruh bisnis usaha yang dia lakukan, dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dia bertemu dengan banyak masyarakat, dengan banyak jiwa-jiwa. Tuhan pakai kehidupannya jadi garam dan terang, memenangkan banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Setiap berita firman yang dia sampaikan mengubahkan setiap hati, mengubahkan setiap pribadi. Urapi hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala kami di luar kota, Engkau berkati pelayanan mereka hari ini, baik pagi sampai sore nanti. Berkati perjalanan mereka, jagai, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan pertolongan-Mu memakai mereka menjadi pancaran berkat-Mu untuk umat-umat Tuhan yang mereka layani. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita sama-sama. Mari angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah membawa damai sejahtera kasih anugerah Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan itu selalu menguatkan. Penyertaan yang dari Tuhan itu selalu menyertai engkau dimanapun kau berada. Apapun yang kau kerjakan semuanya akan menjadi berhasil. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Apapun yang kau pikirkan itu disertai dengan hikmat dan wahyu. Berkat hikmat dan wahyu menyertai hidupmu. Dalam pekerjaan, dalam usahamu, dalam pendidikanmu. Tuhan berkenan atas hidupmu. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera anugerah. Kasih karunia Tuhan sekarang sampai saat ini hingga sampai selamanya akan menyertai hidup kita. Seperti aliran sungai Tuhan yang tidak pernah mengering. Begitu juga aliran sungai itu mengalir dalam hidup kita. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Sampai akhirnya nanti di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih.